Oke, record. Kita bakal langsung mulai aja. Oke. Udah kelihatan ya share screen-ku ya? Udah, Kak. Oke. Oke. Ini bisa meeting nggak? Oke, kita mulai dari nomor 1. Kemarin request-nya tahun 2024. Itu ya. Di sini terkait spektro UV gitu ya. Relatif seharusnya nggak yang terlalu bermasalah. Kalau nggak salah ini soal di tahunku, yang cukup bermasalah itu di fragmentasinya. Jadi beberapa soal Pak Bampur itu kadang dia itu asal ngambil dan asal ngasih soal gitu. Jadinya kadang secara realitanya kita nggak tahu sebenarnya itu fragmentasi dari apa gitu. Ya minusnya sih itu sih. Cuma ya kita coba dulu ya. Mungkin ini bisa dikerjain lagi atau enggak. Jujur aku dulu nggak terlalu maksimal di bagian nomor 3 kalau nggak salah itu yang paling absurd ya. Oke, kita mulai. Di sini yang A itu adalah teori Woodward-Fisher ya. Di sini kita punya senyawa vanilin ya. Nantinya kita oksidasi menghasilkan asam vanilat gitu. Oke. Oke, ini kita oksidasi menghasilkan asam vanilat. Ini kurang panjang. OH, OCH3, ini OH. Oke, di sini nanti kita bisa lihat data yang di belakang ya. Dari sini sebenarnya udah lumayan kelihatan. Dari chromophore parent-nya itu udah jelas berbeda ya. Yang pertama dia itu kalau dia itu adalah aldehid dan nantinya ketika dia itu OH ya. Jadi nanti untuk senyawa ini dia itu parent lambdanya ya. Dia itu adalah 250 nanometer. Ini untuk parent, di mana parent-nya adalah ini ya. Adalah parent-nya. Ini nanti parent-nya 230 nanometer ya. Jadi secara awalan sih sudah kelihatan dia itu pasti nanti dapat dibedakan gitu ya. Jadi nanti tinggal lihat aja dia tuh panjang gelombangnya lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya. Cuma mungkin kita harus tambahkan dengan nilai-nilai eksak yang ada gitu ya. Nah di sini dia itu memiliki apa namanya nilai yang cabang yang sama, jadinya kita bisa langsung aja tinggal di list gitu ya. Nanti pada osisi orto meta berapa, para berapa gitu ya. Di sini terdapat OCH3 dan OH pada osisi meta dan para ya. OH itu pada posisi para 25, posisi meta oke. Terus OCH3 pada posisi meta itu adalah 7 gitu ya. Oke, ini nanti kita tambahkan saja langsung karena keduanya sama. Ya udah, ini nanti tambah meta CH3. Ini adalah 7 nanometer ya. Terus ini juga sama, meta OCH3 7 nanometer. Terus ini nanti ada OH ya, para dari OH ini 25 nanometer.
Ini para dari OH juga 25 nanometer gitu ya. Tinggal kita jumlah, ini dapatnya adalah 277 nanometer ya. Terus ini kita peroleh 262 nanometer. Ini nambah 2 ya. 282 ya. 282 nanometer. Itu. Kita lihat lagi. Yap, cuma itu aja ya. Itu. Oke. Yang A harusnya gampang banget ya. Jadi nanti ini tinggal dibandingkan aja. Senyawa reaktan itu lebih besar panjang gelombangnya dibandingkan produk. Oke. Itu ya. Kita lanjut ke poin B. Bentar. Di poin B kita punya, tapi ini poinnya 20 ya, lumayan juga ya. Poin B kita punya senyawa mirip naftalen ya, tapi itu bukan naftalen. Jadi nanti kita punya senyawa seperti ini. Oke, ini ya. Menghasilkan 3 produk. Oke. Yang pertama seperti ini. Yang kedua seperti ini. Oh sorry, ini yang pertama. Iya, ini A ya, maaf. Ini A, ini B. Terus yang ketiga itu, kebanyakan ya. Yang ketiga seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita nanti dapat ya, yang C ini dia itu adalah sistem yang tidak terkonjugasi. Maka ini dia itu tidak aktif dalam UV vis. Tidak aktif pada UV visible gitu. Oke. Itu dulu yang jelas nantinya berbeda dengan reaktan gitu ya. Kemudian kita nanti hitung masing-masing nilainya. Di sini kita cukup list aja. Dia tuh base-nya apa ya. Jadi nanti kalau kita punya trans ya, transoid dan gisoid, kita pilih base-nya itu adalah apa namanya? Gisoid ya. Jadi ini adalah pairnya adalah gisoid. Gisoid itu punya nilai 253 ya. 253 nanometer. Nah, terus dia itu nantinya akan punya extending conjugation gitu ya. Nilainya 30. One extend conjugation. Ini nilainya 30 nanometer. Terus kita lihat ya, nantinya ini punya cabang residu. Seharusnya yang dihitung itu ini, dan ini. Berarti dia tuh punya 3 cabang residu. 3 alkyl residu.
Berarti ini 15 nanometer. Koreksi kalau aku salah ya, tolong. Terus dia itu nanti punya ini ya, kalau dia tuh terdapat pada karbon yang sama dan dia tuh menghasilkan siklik, itu kita sebut sebagai apa namanya, exocyclic double bond. Itu nanti nilainya 5 ya, berarti ini punya exocyclic, one exocyclic double bond di 5 nanometer. Terus kita punya apa lagi? Ya sepertinya udah ya. Sepertinya udah. Nggak ada cabang yang lain. Yap, sepertinya cuma itu. Nanti ini tinggal dijumlah. Ini untuk reaktan ya. Tambah dapatnya berapa tuh? 283 tambah 20. 303 ya. 303 nanometer. Oke. Ini adalah untuk reaktan ya. Untuk reaktan kita dapat segitu. Nah, kita punya untuk nanti produk A itu adalah cisoid ya. Dan dia tuh nggak ada double extend bond, berarti yang bukan yang ini. Terus nanti dia tuh cuma ada, dia tuh nanti ada 3 alkyl residu ya. Ini 3-nya. 1, 2, 3. Terus dia itu punya 1 isocyclic. Oke. Mungkin kita pakai warna biru deh. Ini masih ada, ini masih ada. Oh, yang stand enggak ya, skema. Oke. Jadi di sini kita punya nantinya adalah berapa tuh? Yang A itu adalah 273 ya. 73 nanometer. Sedangkan untuk yang B, maaf. Yang B di sini dia itu akan sebagai transoid ya. Berarti nanti dia itu parentnya kita pakai hijau. Parent itu adalah 214 ya. Nggak salah. Itu nanti 214. Terus dia itu nggak ada extend ya. Terus cabangnya nanti ada 1, 2, 3. Ada 3 ini ya. Ada alkyl residu. Ini 15 nanometer. Terus yep, sepertinya cuma itu aja ya. Ini nanti tinggal dijumlah. Dapatnya 200 berapa tuh? 29 ya. Milimeter. Nanometer. Oke. Itu dari lambda-lambdanya. Jadi nanti dia itu memiliki lambda yang berbeda. Reaktannya itu memiliki intensitas yang tinggi. Terus nanti menghasilkan produk yang intensitasnya lebih rendah. Bahkan salah satunya adalah produk C. Dia itu tidak aktif terhadap IR gitu. Oke. Koreksi kalau aku ada yang salah. Tapi seharusnya seperti itu aja. Gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo langsung bisa unmute aja. Kita lanjut ke nomor 2 ya mungkin ya. Oke. Lanjut nomor 2. Di sini kita punya rumus ya, berarti selalu kita hitung IHD. 2 kali 4 tambah 2 min 10 bagi 2. IHD-nya berarti 0 ya. Gitu. Berarti ini tidak memiliki ikatan rangkap, no rangkap atau siklik. Gitu. Oke. Ini harus selalu di itu. Ya lumayan lah buat dapat poin seenggaknya, misal nanti nggak terlalu pas gitu. Oke. Isomer-isomer tersebut tidak dapat dibedakan dengan
jelas dari FTIR, berarti secara gugus fungsi ini sama. Ya, artinya kalau dari sini kita dapat informasi bahwa gugus fungsi sama. Gugus fungsi itu sama. Jadi kita punya dua informasi, dia itu adalah tidak memiliki kata lengkap atau siklik dan gugus fungsinya sama. Berarti dia itu adalah isomer posisi. Gitu. Oke. Okay? Dan di sini dikatakan dia itu adalah ether. Ya. Oke, okay? Nantinya dia itu akan memiliki dua jenis ya. Yang pertama 735945 dan salah satunya adalah 59. Terus yang satunya itu 45. Gitu. Oke. Okay? Nantinya kita punya informasi 79 berapa tadi? Aku 735945 sorry. 735945 M per Z gitu ya. Oke. Senyawa A, anggaplah A ya. Ini adalah base peak. Base peak, berarti dia itu yang paling stabil. Ini adalah senyawa B. Base peak. Oke. Nah, berarti nantinya kita akan membentuk suatu ether ya. Karbonnya ada 3. Karbonnya ada 4. Berarti ether itu kan harus di antara 2 alkil ya. Berarti minimal dia itu adalah CH3, O, CH2, CH2, CH3. Ini adalah kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah CH3, CH2, O, CH2, CH3. Oke. Kemungkinan lagi adalah CH3, O, CH, CH3, CH3. Gitu. Oke. Nah, nantinya kita tinggal coba, ya nggak tinggal coba juga sih. Ini pasti nanti masanya akan sama 73 ya. Berarti ini adalah M plus-nya. Oke. Jadi kita tidak fokuskan ke situ. Kita tinggal fokus ke ether ini, yaitu memiliki pola cleavage seperti apa gitu ya. Oke. Pola cleavage yang paling umum pada ether itu nantinya adalah alpha cleavage. Gitu. Oke. Nantinya akan ada alpha cleavage. Terus nanti ada inductive cleavage. Terus McLaverty itu bisa ya. McLaverty gitu. Oke, nantinya kita coba ya. Biasanya alpha cleavage itu jarang sih menghasilkan fragmen yang kecil. Jadinya kita misal punya CH3, O, CH2, C2, CH3, nanti yang kita cleavage itu adalah yang di sebelah kanan. Gitu. Nantinya dia itu seperti ini. Ya. Nantinya akan membentuk ikatan rangkap
di posisi ini, nanti ini ke sana, ini nanti ke sini. Oke. Sehingga nanti dihasilkan fragmen yang pertama adalah CH3 O CH2. Ini nanti bakal positif di sini, ya. Ditambah suatu CH2 CH3 radikal, ya. Ini punya massa 24 tambah 5 ya, 29 M min 29. Kita punya 79, 73 min 29. Ini hasilnya 4 ya. Ya, 4. Ini sisa 6, berarti 44. Oke. 44. Ini benar, misalnya 73. Ya benar kan? 44. Wah, agak aneh ya. 4 ya. Bisa deh sebenarnya. 11 kali 4 tambah 10, 16. Oke. Ini ada salah ya. Kalau kita punya ini masanya harusnya 74. Nah, kayak gitu juga kalau bisa aware ya. Ini 74. 12 kali 4 tambah 10 nanti tambah 16. Ini 74. Ini kayak agak aneh memang jujur. Ya pasti kayak gitu ya. Berarti ini nanti bakal menghasilkan 45. Itu. Ini nanti 74. Berarti ini hasilnya adalah 45. Oke. Gitu. Ini biasanya yang alpha cleavage itu adalah yang paling utama. Jadi nanti ini adalah akan menghasilkan base peak. Base peak. Gitu. Oke. Nanti yang kedua, dia itu bakal min 15 ya. Dia itu alpha cleavage juga. CH3, CH2, O. Oke. Ini CH2, CH3. Ini sama, nanti ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Ini nantinya menghasilkan CH3 ke bawah aja mungkin. Menghasilkan CH3, CH2, O, rangkap CH2. Ini positif, ditambah CH3 radikal. Nah ini berarti 74 kurangi ini M min 15 ya. 7 kurangi 15 berarti 9 ya. Jadi 6 kurang 1 ini 5. Gitu. Ini adalah 59 M per Z. Gitu. Dan itu adalah base peak-nya ya. Berarti itu adalah si senyawanya. Oke. Gitu. Oke. Jadi ini udah dapat, nanti isomernya adalah yang ini dan ini. Gitu sebenarnya. Nantinya kalau kita lakukan cara yang sama untuk si apa namanya? Ya mungkin ini contoh untuk induktif ya. Kalau nanti induktif dia itu bakal kayak gini.
Kalau kita punya CH3, O, CH2, CH2, CH3, misal ini nanti seperti ini. Oke, ini nanti bakal harusnya join ke sini. Nanti ini homolisis gitu ya. Hasilnya adalah CH3O positif. Sorry. Radikal ditambah CH2, CH2, CH3. Yang radikal, ini positif. Nantinya untuk fragmen ini bakal memiliki massa 15 kurangi tambah 16 31, berarti 74 kurangi 31. Ini nanti bakal memiliki massa 43 ya kalau kita analisis lebih lanjut. Terus nanti kalau CH3, CH2, O, CH2, CH3 ini dengan cara yang sama nantinya bakal diberikan menghasilkan CH3, CH2O ditambah CH2, CH3 positif. Ini nanti masanya adalah berapa tadi? Kalau 29 ya. 29 Z. Oke. Seperti itu kalau mau dilanjutkan induktif, tapi juga biasanya itu jarang. Nah, nantinya untuk McLafferty atau rearrangement itu butuh apa namanya, hidrogen yang lebih panjang, tapi biasanya ketika udah jadi ini, misal buat contoh aja, ketika dia tuh udah jadi yang 59 ya, ketika dia tuh udah jadi yang 59, ini bisa pemutusan lagi. Ini nanti ya 2, ini kita panjangkan 1. Oke, ini nanti itu bakal seperti ini. Ini nanti ngambil hidrogen, ini masuk ke sini. Ini positif ya, hingga nanti dihasilkan O, CH2, A positif, ditambah, ini bukan McLafferty sebenarnya, CH2, ya tapi mirip lah, cara itunya mirip. Seperti itu, nantinya kita peroleh massanya itu adalah 16 tambah 12 tambah 3. Ini adalah 31. Ini buat sekedar tahu aja sih. Siapa tahu mungkin kapan-kapan ditanyain gitu lah ya. Nah, nantinya untuk yang tersier ya, ini dia tuh akan sama, nantinya akan ada alpha cleavage yang kita putus biasanya dari sini ya.
sehingga nantinya dia itu adalah min 15, akan sama nantinya menghasilkan 59, tetapi kalau dia tuh nanti melakukan induktif ya, nanti dari sini dia itu bakal menghasilkan fragmen yang 43 ya, mirip sih sebenarnya, nanti mirip ke 43. Berarti nanti diperoleh M-15, ini M- berapa? 31. M-31 ini nanti masih sama, kayaknya nggak ada rearrangement lebih lanjut deh. Kalau yang di situ M53, M15 lagi nggak ya? Nanti harusnya sama dengan ini tuh, cuma dipindah doang. Oke, mungkin nanti yang ini sebenarnya nggak bisa terlalu dibedakan ya. Solusiku sih karena yang tersier ini eh, sebenarnya nggak ada yang itu. Bentar. Ada yang salah. Bentar. Oke. Harusnya sih itu doang ya. Ya, harusnya gitu doang. Berarti nanti kita peroleh yang A itu adalah ini ya, yang dietil, ini adalah B. Yap, itu. Oke, itu untuk nomor 2 harusnya sih cuma gitu aja ya. Tapi jujur untuk yang dapat yang kemungkinan ini agak susah. Ini sulit. Ya mungkin kalau dikasih pola-pola yang lain itu bisa terbaca ya. Cuma kalau secara umum dari base pick-nya sebenarnya nggak terlalu jauh.
mirip nanti sama yang B gitu. Enggak, mirip sama yang eh oh enggak dong ya. Ini nanti polanya sini ya berarti ya. Kalau ini, ini. Berarti dia itu -15. Oke. Kalau yang sebelumnya itu ya sama. Ya sama ya, mirip sama yang dietil ya, sorry ya. Ini mirip sama yang dietil. Oh, berarti ini mirip sama B, sama yang A. Oke, nanti ini dapatnya 59. Ya itu sih kalau misalnya nanti ya dikasih data yang lain, bisa untuk membuktikan yang itu. Tapi secara umum nanti digambar yang lurus aja. Ya. Oke, itu untuk nomor 2. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Ini nomor 3, gambarkan mekanisme fragmentasi dan struktur di ion fragmen untuk senyawa 2 pentanon gitu ya. Kita taruh di atasnya mungkin atau bawahnya aja deh. Oke. Untuk nomor 3, ya kita punya 2 pentanon ya. 2 pentanon. Ini strukturnya berarti seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Aku sarankan kamu balik ya. Oke. Ya, seperti ini. Nantinya kita punya PW di sini. Kita tambahkan elektron ya. Nanti ditambahkan elektron sehingga nanti dia itu -2 elektron menghasilkan ion bermuatan ya. Biasanya atasnya yang lebih positif. Oke. Yang pertama jelas nantinya ini kita hitung dulu masanya berapa ya. 2 pentanon. Oke. 2 pentanon berarti C-nya ada 5, hidrogennya ada 10, O-nya ada 1. Oke. Kita peroleh masanya 12 kali 5 tambah 10 tambah 16. 86 ya. Berarti ini adalah 86 M per Z. Oke. Kita buat menjadi fragmen 28, M-28 ya. Ini M- berarti kita nanti bacanya adalah yang hilangnya. Oke, 28 itu biasanya adalah CH2, anggap 2 CH2. Oke. Terus 15 itu adalah biasanya adalah CH3. Oke. Terus 43 itu adalah CH2 CH3 ya. Gitu. Oke. Oh, sorry. Ini nantinya kelanjutan sih kayaknya. 11 kali 2. Eh, apa tuh? Oke. Yang 43 bukan ini ya. Ini nanti ditambah sama CO. Oh, bukan nih. Kan ya 43-nya ini apa ya? CO banyak.
Hmm, oh sorry, salah ya. Ini kan dia tuh CH3, CH2. Ini bisa. Hmm, dua pentanon ya, harusnya ini. Itu dua. Oh sorry sorry, dua pentanon ya, maaf. Itu tiga. Maaf 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 maaf. Maaf. Sorry sorry. Ini oh, lama. Putar lagi tuh. Oke. Eh, ini belum ada ininya. Maaf maaf maaf. Ini salah. Oke, ini seperti ini. Oke. Oke, berarti dari sini nanti dapat ya. Hmm, 9 tambah 12 tambah 2. Ya, 43. Oke. Itu adalah fragmen-fragmen yang nantinya akan hilang. Ya. Jadi nanti tinggal kita prediksi aja. Untuk menghasilkan yang M-28 itu adalah nanti menggunakan McLafferty. Gitu ya. McLafferty nanti kita susun. Ini. 1, 2, 3. Ini nanti ada hidrogen gitu ya. Ini, ini nanti ke sini. Langsung aja kali. Enggak, ini satu sih. Oh, ini nanti ke sini, ini nanti ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Gitu. Nanti dihasilkan seperti ini. A plus radikal ditambah ini ya, pH2, pH2 gitu. Ini nantinya bisa kayak resonansi gitu sih. Saya ingat tuh. Ini nanti ke sini, ini nanti ke atas, hingga diperoleh seperti ini hidrogen, nanti ini positif, atau kayaknya lebih bagusan yang ini ya. Kayaknya lebih bagusan nantinya ini naik ke atas, terus kayaknya masih CH2 ya. Oke, yep, 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 yep. Nanti ini bakal ke sini. Cek kalau itu naik ke atas, mau nggak mau positifnya nanti di tengah sih. Tapi itu udah 4, nggak mungkin sih.
Ya, mentok-mentok kayak gini. Positif. Ya, gini tuh. Ini nanti bakal M min 28. Terus nantinya yang M min apa? 15 ya. 15 itu adalah cleavage dari ini ya. 2, 3, 4, 5. Dari CA3-nya. Jadi dari sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Hasilnya adalah CH3 radikal. Ditambah oh, 1, 2, 4. Nanti ini positif. Ya, 15 ditambah. Oke, terus nanti ini juga bisa dilanjut ya. Nanti ini bakal cleavage menghasilkan CO ditambah ini. Oke. Nah, kebetulan ini nanti ini kan M-15. Nah, kalau kita gabung, yang bawah itu adalah M-328. Oke. Nah, nanti ini totalnya adalah M-43. Jadi boleh kayak gitu. Kalau untuk yang menghasilkan 43, atau ya kalau kamu mau yang alfa fragmentasi nanti menghasilkan yang ini ya. Ini nanti bakal turun. Ini nanti ke sini. Pas. Ini nanti bakal menghasilkan ini ditambah CH2, CH2, CH3. Ini kebetulan sama juga M43. Gitu. Oke, jadi kalau aku sih kayaknya lebih dibebasin ya. Kalau kalian ingatnya alfa ya udah alfa nggak apa-apa. Kalau kalian mau alfa plus induktif juga nggak apa-apa. Gitu sih. Dari aku nggak ada limitasi kayaknya. Bebas, sama aja karena kebetulan sama. Kecuali nanti dikasih data kromatogramnya ya. Yaitu yang 43-nya tinggi atau enggak, itu baru mungkin lumayan diperhatikan. Oke. Itu untuk yang A. Untuk yang B, sini kita punya asam heksanoat. Asam heksanoat 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini ya. Kita hitung dulu. Ini C-nya ada 6 ya. Hidrogennya ada 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 8. 8 tambah 4, 12 ya. Oksigennya ada 2. Oke, masanya berarti kali 6 tambah 12. 12 kali 6. Iya benar. 12 tambah 16 kali 2. 116 ya. Berarti ini nanti akan menghasilkan 2, 3, 4, 5, 6. OH ini adalah 116 M per Z. Gitu. Oke. Nanti akan
menghasilkan 60, 73, dan 87. Berarti ini menghasilkan 60, 73, 87. Ya. Masing-masing adalah M per Z. Maka kita bisa coba cari M min-nya. M min berapa gitu ya. Nah ini berarti dia itu kan 56 ya. 56. Ini M min 3, 43. Nanti ini M min 7 ya. Apa? 16, 9, sorry. 9, 9, 29. Gitu. Oke. Itu adalah M min-nya. Kita sekarang tinggal coba tebak. Ya. M min 29. Lumayan itu. Oke. 56. Se. Oke. Seharusnya sih ini nanti hasil dari McLaverty ya. Ini kita nanti punya seperti ini. Set, 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 set. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita munculkan hidrogennya. Ini nanti bakal sama. Sini, sini, ini ke sini, ke sini. Nantinya akan menghasilkan spesi ini ya. Hidrogen nanti radikal. Ini adalah M per Z 60 gitu. Ini nanti bisa resonansi. Kok aku agak ragu ya sama resonansi ini. Harusnya sih bisa ya, kayak ke sini, ini ke sini, ini nanti ke atas. Hasilnya yang tadi ya, cuma aku agak ragu karena oksigennya bakal positif. Jadi ini tetap bisa ya. Ini nanti sama. Ini adalah yang 60. Terus yang 29. 29 ya. 29 itu
umumnya saya 4. Oke, kita coba mungkin ya alpha cleavage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OH ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Tapi harusnya ini kecilan sih. Ini nanti menghasilkan oke, tambah 2, 3, 4, 5 radikal. Ya, sepertinya. Enggak sih, ini enggak merujuk ke manapun ya. Ini M per Z 45. Dan di sini nggak diminta ya 45 ya. Sorry, berarti nggak terlalu penting. Jadi nggak mengarah ke alpha cleavage ya. Hmm. Oh, mungkin ini. Ini hmm, hmm, hmm. Dia tuh bisa lepas 17 gitu sih. Di alpha cleavage-nya nanti di sini. Oke. Nanti hasilnya eh salah. Positifnya di sini. Ini adalah OH radikal M-17. Nah, 17 ini lepas ke sini berarti M lagi min eh, 17 tambah 17 tambah 15. Nah, ini M-31 ya. Jadi dia itu adalah M-45. Kebanyakan tapi. Eh, 28. Maaf. Ini 28. Oke. Nggak make sense ya. Karena ini dapatnya adalah totalnya M-45. Lalu kita mintanya adalah 73 dan 87. Em, Kemungkinannya mungkin lagi ya. Kita cleavage sekali ya. 45.
Oke, jadi ini nanti bakal hmm, mungkin seperti ini hasilnya. 1, 2, 3, 4. Ini nanti positif tambah kebanyakan sih eh, kebanyakan elektron, maaf. Kalau di situ nggak ada hanya ya, maaf. Oke, ini radikal, ini OH. Berarti ini Amin berapa tuh? 12 tambah 12 tambah 2 tambah 16 tambah 16. Tambah 1. 59. Amin 59. Nggak ada ya. Nah, ini minusnya soal Pak Babur kayak gini kadang sih. Kadang nggak make sense aja gitu yang terutama untuk fragmentasinya. Hmm, kayak gimana ya cara fragmentasi biar dapat itunya nggak terlalu nyambung ya. Oke, yang C nanti kita bahas lagi ya. Tapi seharusnya sih ini memang ada yang problem di sini dikit. Nantinya di sini kita punya tripropilamin untuk mendapatkan 114 ya. Tripropilamin ini ya, 1, 2, 3. Oke. Nantinya untuk amina sendiri dia itu bakal ada apa namanya alpha cleavage ya, alpha cleavage. Ini untuk rumusnya dulu ya, nanti harusnya sih di sini ya, nanti positifnya di situ. Em, Rumusnya adalah C-nya 1, 2, 3, 9 ya. C-nya 9, hidrogennya ada 7 kali 3, 21 kali 3 ya, 21 tambah N gitu. Oke, berarti masanya 12 kali 9 tambah
21 tambah 14. Ini adalah 143 M per Z, gitu ya. Menghasilkan 114, 86, 72. 114, 86, 72, sama 58. Oke, ini adalah M per Z. Oke, nantinya untuk yang pertama sendiri, biasanya dia itu bakal ada alpha cleavage. Dari alpha cleavage ini kita nanti peroleh mekanismenya adalah harusnya sih seperti ini ya. Ini ke sini, ini nanti ke sini, ini ke sini, gitu. Nanti dihasilkan N dua punya kan 2, 3 CH2 positif. Oke. Ini berarti M min itu kan menghilang CH2 CH3 ya. Ini berarti 29 ya. M min 29 143 kurang 29 itu adalah 114 ya. Ini adalah 114 M per Z. Oke, berarti udah dapat 1. Nantinya dia itu bisa 1, 2, 3. Ini nanti bisa kayak gini lagi sih. Ini lepas, ya. Dia tuh bakal N CH2 H ya. Oke, berarti ini nanti ini bukan kayak gitu ya berarti ya. Ini berarti ngambil hidrogennya. Bukan. Ini ke sini, ini ke sini. Kah? Sudah agak aneh juga sih. Tapi ini nanti bisa terbentuk. Ini nanti bakal positif, hilang M min
itu kan CH ya berarti ya, tinggal satu. CH2, CH3, berarti itu hilang sebagai terus kali 3, 12 kali 3 tambah 6. M-42 ya. M-42 berarti tadi 114 kurangi 42. Ini adalah ini adalah 72 M per Z. Oke. Udah dapat lagi satu ya. 72-nya udah dapat. Apa lagi ya? Hmm, 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 hmm. 86 sama 58-nya kayak kemarin anomali deh. Hmm. 86 ya. Berarti kan kita punya 143 min 86 sama yang min 58. Ini nanti hasilnya berapa tuh? 143 min 6. Ini nanti bakal hasilnya M plus, M min 57 dan M min 85. Nah ini lumayan ribet ya. Jujur agak anomali untuk data sisanya. Kayaknya dulu juga aku nggak dapet sih untuk yang dua itu ya. Aku cuma dapat yang 72 sama 114. Yang 86-nya lumayan. Oh, set. Kalau mau dipaksa sih mungkin bisa kali ya. Misal kita punya yang 114. CH2
positif. Asumsikan dia itu nanti seperti ini. Ini nanti dikasih ya, berarti dia tuh double alpha cleavage gitu ya mungkin ya. Eh, Agak aneh sih jujur. Hmm, Nitrogen itu nggak mungkin tangannya banyak sih. Paling ya mentok-mentok kayak gini doang. Oh, atau mungkin kayak gini ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini nanti dihasilkan seperti ini mungkin. Oke, ditambah ini ya. Nanti ini 28. Eh, ini kita nanti dapat yaitu 114 dikurangi 28, nanti hasilnya ini 586. Ya, mungkin kalau mau dipaksa masih bisa kayak gitu sih. Hmm, oke. Kalau kayak gini, kalau mau dilanjut sih sebenarnya bisa-bisa aja ya. Tapi aku jujur nggak terlalu make sense sebenarnya. Ya, anggaplah bisa aja gitu lah ya. Nanti ke sini, ini ke sini. Ya. Ini nanti ke sini, nanti ke sini. Oke, sehingga nanti ini hasilnya adalah N, H3, CH3, CH2 positif. Ya berarti nanti 86 kurangi ini member set ya. Berapa tuh? 28 lagi ya. Kurangi 28 itu hasilnya um, kurangi. Nah, ini kebetulan hasilnya 58 M per Z. Ya, untuk yang ini kalau mau dipaksa bisa kayak gitu mungkin ya. Cuma jujur untuk yang heksanoat ini, aku masih bingung cara dapat 73 dan 87-nya. Sebenarnya kelihatan lumayan reliable, cuma mekanismenya itu loh yang em, aku nggak tahu itu bakal nanti lewat jalur mana. Apa ya? Ya karena nggak ada itunya aja sih. Aku bingung. Ya kalau mau dipaksa mungkin sih ya asal dia terlepas aja. Nanti em, berarti bakal putus mungkin di sini. em, Terus nanti ini ke sini, gitu ya. Nggak tahu juga mungkin ya. Kalau mau dipaksa dia tuh nanti kayak gini. Oke. Mungkin aja seperti itu nanti dia tuh akan hilang sebagai
ini ya. Ini nanti dia tuh masanya adalah 43. Jadi nanti ini min 43. Jadi nanti ini adalah 73 ampere set. Mungkin ya kalau mau agak dipaksa dikit ya. Nah yang 87 itu agak tahu sih jujur. Itu kayaknya terlalu jauh. Cuma 29 ya. 29 ya mau nggak mau cuma hilang sebagai ininya ya. Apa namanya? Eh, hilang sebagai ujung sini 29. Cuma mekanismenya itu loh yang absurd bagiku mungkin. Ya, mungkin kalau dari aku sih belum dapat ya. Kita coba lanjut dulu ke soal terakhir ya. Oke, ini adalah soal gabungan biasanya yang terakhir. Oke, kita gunakan pulpen biru. Kita analisis juga di sini ya. Ini kita hitung IHD-nya 2 kali 8 tambah 2 min 6 bagi 2. Hasilnya 16 ya. 16 tambah 2 18 kurangi 6 12 berarti ini 6 ya. IHD-nya 6. Lumayan besar. Oke, terus di sini kita nanti baca ya. Ini 3000. Oke. Ada puncak ya di 3000-nya. Oke. Kalau mau enak mungkin pakai penggaris ya. Nah, ini 3000 garis. Nah, berarti dia itu punya alkena ya. Alkena aromatik sih lebih tepatnya aromatik. Terus ini punya alkana gitu ya. Ini punya karbonil. Nah, ini nilainya nggak terlalu jelas sih. Ini 6 atau 8 sih, aku jujur nggak terlalu paham ya. Kalau ini 6, ini berarti nanti dia itu adalah CO konjugasi. Nanti tolong dipastikan ya. Nantinya diperoleh di sini ada CO harusnya, gitu ya. Ya, seperti itu mungkin dari FTIR. Ini adalah senyawa yang memiliki serapan UV. Maksimumnya nggak terlalu jelas baca itunya, nggak terlalu paham juga sih kalau aku biasanya jarang nggak baca ya. Yang biasanya aku cuma notice bahwa itu menyerap UV gitu. Em, Berarti dia tuh kemungkinan besar adalah suatu ini ya, benzoil gitu. Jadi dia tuh adalah suatu benzoil. Senyawa ini merupakan suatu benzoil. Kemungkinan besar adalah suatu benzoil dan nantinya ini punya kemungkinan besarnya itu. Terus kita lihat dari NMR. Oh, sayang sekali ini ada di 9, berarti ini adalah aldehid gitu ya. Berarti ini nanti dapat H. Oke, ini nanti dapat H. Jadi dia tuh suatu aldehid ya. Oke, terus nantinya di sini di 7, nggak terlalu jelas itu berapa, tapi kayaknya dari 7 sampai sini ya. Dia itu adalah 3 puncak. Hmm, Sepertinya ini adalah 1, 2, 2 atau nggak tahu juga sih. Nggak ada integrasinya ya.
Hmm, kalau mau ditebak, ya ini doublet, doublet, doublet gitu ya. Kalau mau agak sedikit kasar sih, ini kayaknya tiga puncak. Karena dia itu cuma ada tiga puncak dan kemungkinan besar tingginya sama, maka ini nanti menghasilkan apa namanya, 3H gitu. Jadi dia itu nanti adalah benzena trisubstitusi. Trisubstitusi, maka nanti ini kita tentukan ya, bagar dia itu menghasilkan doublet-doublet dan dia itu hasilnya sama ya. Kita taruh acak dulu, mungkin di sini ada X, di sini nanti kemungkinan besar ya, mau nggak mau di situ akan ada Y mungkin ya. Kita nanti coba analisis. Em, Kalau seperti ini nanti di sini akan ada H, H. Ini nanti akan doublet ya. Ini nanti juga tapi sini lebih ke dia itu doublet tapi of doublet ini ya. Karena dia tuh ada meta, mungkin lebih ke triplet sih kalau mau dibilang sih, agak ke triplet tapi mirip ke doublet lah ya gitulah. Ini nanti bakal ke sedikit doublet mungkin. Dari puncak HNMR-nya sih sebenarnya eh, gimana gitu. Hmm, yap. Dan sepertinya ini sebenarnya itu mirip ya. Itu agak agak bertetangga gitu sih. Tapi ya benzenatris substitusi susunannya mau gimana lagi bisa sih, kalau mau dicoba seperti ini mungkin ya. Tapi kalau kayak gini nanti misal ya ini X, Y, Z ya. Em, ini nanti bakal triplet, jelasnya ini triplet, ini doublet, doublet. Nah, kalau aku lebih itunya sih mungkin lebih ke yang atas ya. Kalau yang ini itu kayak jelas kelihatan tripletnya. Terus nanti misal kalau dia itu kayak gini ya, mungkin kayak gini. Oh, kayaknya kayak gini. Kayaknya kayak gini. Oh, sorry, X, Y, Z ya. Karena dia tuh tipenya sama sih. Ini nanti H, ini H. Oh, oke, masuk akal sih. Hmm, ya kayaknya ini ya. Jadi nanti ini akan ke sini, ini ke sini, ini nanti doublet. Oh, oh enggak. Ya, ini ke sini, ini nanti pusing banget ya. Eh, ini ke sini meta, ini ke sini meta. Berarti dia itu kan double meta ya. Kalau kita gambar pohonnya, ini meta nih. Kak. Berarti dia tuh harusnya muncul triplet. Meta, meta. Harusnya triplet. Eh, kayaknya aku nggak terlalu prefer ke situ ya. Hmm, hmm. Cek.
Ya, sepertinya aku nggak terlalu masuk ke situ sih. Mungkin lebih ke merujuk dia itu adalah, kalau aku sih lebih ke yang awal ya, yang ini ya, ke yang A. Ini B, dia tuh nanti bakal triplet, jelas kelihatan triplet, dan ini dia tuh nanti bakal multiplet, dan ujung-ujungnya nanti ini bakal triplet tiga-tiganya, dan itu lumayan susah ya. Kayaknya yang lebih mendekati sih yang atas ya, gitu. Oke. Kalau di sini ada data Joule coupling mungkin lebih membantu ya. Terus nanti di sini ini akan ada diastereopik, diastereopik di CH2 gitu. Nantinya kalau dari susunannya ya, ini sih sebenarnya kalau mau dibaca ini nanti adalah CH2 ya, ini CH2. Jadi kita pasti punya CH2, ini adalah aldehid, ya jadi C aldehidnya, ini adalah kuarternernya ada 2 ya, tambah 1. Jadi ada 3 kuarterner, ya, ada 3 aromatiknya ya, CH. Jadi ini adalah CH, ini kuarterner, ini ada aldehid. Oke. Kayaknya dulu sih aku dapat ya, kebetulan aja dapat, dan kemungkinan besar ini adalah benar. Jadi dia itu adalah biperonal namanya. Jadi dia tuh mirip sama yang A, cuma bedanya dia tuh ada eh, OH, ada double OH seperti ini. Ini nanti bakal seperti ini strukturnya. Dan ini yang memang yang paling mirip gitu ya, sama dengan data-data yang ada. Dan di mana nantinya di sini yang sangat khas adalah yang ini ya. Ini adalah diastereopik. Nanti akan muncul sebagai 2 puncak. Itu. Nanti ini dari aldehid. Ini nanti akan ada gen ini H, ini H. Hmm, Harusnya yang dia tuh yang ini nanti ini deshielding ya, deshielding. Berarti ini yang paling kiri ini nanti yang akan ke tengah, mungkin ini ya tengah. Eh, ini kanan kayaknya. Maaf, maaf. Ini nanti yang paling kanan, ini yang tengah, gitu ya. Itu nanti dari si CH ya, si dari C dan HNMR gitu. Ini nanti bakal yang paling kiri, ini nanti bakal ke, dia tuh lumayan cancel out, ini tengah, ini kanan, gitu. Sepertinya seperti itu. Ya harusnya ini benar ya. Nanti untuk fragmentasinya ini adalah H min min 1 ya. min 1 ini adalah khas dari aldehid. Terus ini nanti 121 berarti itu berapa tuh? 50 kurangi 150 kurangi 121 9 29 ya. 29 itu nanti
dari 12 tambah 1. Ini adalah fragmentasi dari aldehidnya. Nanti ini ya. Ini positif, ini hidrogen, nanti ini lepas ke sini, sini, sorry, plus, nanti ini bakal seperti ini lepas lagi, menghasilkan M-28 ya, dan totalnya nanti adalah M-29. Nanti di sini positif, ini adalah 121 M per Z, gitu. Mungkin itu untuk ESO ya, jujur yang tadi 1 itu aku nggak dapat ya, yang heksanoat itu jujur yang 86 itu 8 berapa tadi nggak dapat ya. Jujur nggak terlalu paham yang itu gimana. Mungkin itu ada yang mau ditanyain nggak sebelum aku akhiri? Gimana? Dari Yang ada Kak. Januar sama Farisa nggak ada ya? Zalfa, Januar, ada yang mau ditanyain? Gimana? Aman Kak. Aku nggak ada Kak. Oke, aman ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa kita akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Aku akhiri.